Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hajrah Hadijah dengan stambuk S1 19008. Saya dari kelas genap. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tentang menyelesaikan soal ujian akhir semester jaringan komputer. Nah, pada soal pertama, jelaskan perbedaan antara router dan switch. Nah, jawabannya, perbedaan dari router dan switch dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama itu aspek karakteristik. Switch dan router memiliki karakteristik yang berbeda. Kita mulai dari karakteristik switch yang dapat menginspeksi data yang diterima, mampu menentukan sumber dan tujuan data, dan mengirimkan data ke tujuan serta tepat dengan begitu akan menghemat pemakaian bandwidth. Tidak hanya itu, karakteristik lain yang dimiliki switch yaitu mampu menangani lebih dari 2 port dan lebih dari 2 komunikasi data dalam kurun waktu yang bersamaan, serta memiliki peralatan layer 2 dalam OSI model atau data link layar. Lalu untuk karakteristik router, tersemat adaptor dan spesifikasi yang berbeda pada perangkat keras ini. Memiliki indikator power, internet out LAN, internet in atau WAN, antena atau bila wireless, dan mempunyai tombol reset switch. Yang kedua itu aspek fungsi. Pada perangkat switch terdapat 3 fungsi utama, yaitu melakukan pencegahan data yang hanya statis di jaringan port dan tidak sampai tujuan, mempelajari alamat untuk memperoleh MAC address dari perangkat yang terhubung, dan melanjutkan paket frame dari satu port ke port tujuan. Sementara fungsi router diantaranya ialah menghubungkan jaringan-jaringan lokal pada suatu jaringan yang lebih luas lagi, menghubungkan jaringan lokal dengan koneksi DSL, dan menyalurkan IP address secara statis atau DHCP Dynamic Host Configuration Protocol pada komputer yang terkoneksi ke router. Yang ketiga, aspek bentuk. Aspek bentuk ini dapat dikatakan sebagai alternatif cepat untuk membedakan perbedaan switch dan router. Jadi, dengan cepat kita bisa mengetahui perbedaan dari kedua perangkat ini. Bagi kita yang sering ke warnet atau warung internet, pasti tidak jarang akan berjumpa dengan router. Jika kamu perhatikan dengan seksama, perangkat keras ini ukurannya lebih besar jika dibandingkan dengan switch yang ukurannya lebih kecil. Nah, bagi kita yang berminat memasang router, sepertinya akan menyiapkan dana yang lebih besar alias harganya mahal jika dibandingkan dengan perangkat switch. Tidak sampai di sana, router juga membutuhkan perhatian dan perawatan yang intens dan tinggi dibanding dengan switch. Yang berikutnya, aspek bandwidth. Aspek bandwidth tidak kalah penting untuk membantu kita dalam membedakan switch dan router. Dalam perangkat router, pemakaian bandwidth jauh lebih efisien. Hal ini dikarenakan tidak semua jaringan dapat menjangkau komputer klien yang akan dikirimkan data. Sementara itu, pada perangkat switch menggunakan bandwidth dengan spesifikasi 10/100 MB per second secara penuh untuk pertujuan, dengan alasan bandwidth tidak dapat disebarkan lagi ke sejumlah komputer yang terkoneksi ke jaringan. Berikutnya, aspek pengiriman data. Jika memilih pada aspek pengiriman data, rupanya router mampu mengirimkan data lebih cepat dibanding switch. Nah, kenapa? Ternyata hal ini disebabkan setiap jaringan akan dilewati selama pengiriman data ke komputer klien. Maka tidak heran pengiriman data yang dilakukan pada router lebih cepat dan cangkupan wilayah penyebaran data lebih besar dan luas. Router akan mengirimkan data yang berasal dari server dengan menggunakan tabel routing terlebih dahulu. Sedangkan proses transmisi data yang dilakukan oleh switch hanya memerlukan informasi dari server dan selanjutnya meneruskan ke beberapa komputer klien dengan menggunakan garis lain yang telah tersedia. Berikutnya, aspek jangkauan area. Tampaknya aspek jangkauan area akan membantu kita jauh lebih paham akan perbedaan switch dan router. Jadi jangkauan switch itu hanya mampu menjangkau radius jaringan lokal yang kecil. Sebagai contoh, jaringan lokal yang berada di sebuah ruangan, kantor atau rumah. Lain halnya dengan router yang memiliki jangkauan jaringan lokal yang lebih luas, seperti jaringan MAN, WAN, dan tentunya jaringan internet beserta switch yang termasuk pada bagian jaringan tersebut. Berikutnya, aspek fitur. Selanjutnya, pada aspek fitur,
pada perbedaan switch dan router ini yang dimiliki oleh masing-masing dari kedua perangkat keras ini, fitur-fitur yang dimiliki tentunya berbeda, akan tetapi tetap penting sebagai sarana mengirimkan data dan pencarian rute atau jalur. Jika switch hanya bekerja untuk membagi jalur jaringan, maka berbeda dengan router yang memiliki fitur untuk melakukan proses penghalangan. Lewat fitur ini, router dapat menentukan rute-rute spesifik yang dilalui oleh sebuah paket data dan informasi untuk dikirimkan pada sebuah jaringan. Berikutnya aspek penggunaan teknologi. Nah, terakhir ada aspek penggunaan teknologi sebagai cara membedakan switch dan router. Topologi jaringan sendiri merupakan suatu konsep atau cara yang digunakan komputer atau lebih agar koneksi dapat terhubung. Di titik dari topologi jaringan yang digunakan secara menyeluruh, switch lebih banyak memakan topologi jaringan dengan tipe topologi star dan bintang. Switch pun akan bekerja untuk memakai jaringan menjadi beberapa line dalam pengiriman paket data dan informasi ke sejumlah komputer klien. Berbeda dengan perangkat router yang bisa diduplikasikan untuk sebuah topologi bintang. Akan tetapi, jika ingin fungsi dari suatu router berjalan lebih baik, maka disarankan penggunanya dalam tipe topologi tree atau pohon. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2, yang mana soalnya yaitu jelaskan bagaimana sebuah paket dapat diteruskan dari sebuah network atau subnet ke network yang lain. Nah, jawabannya itu sebuah paket dapat diteruskan dari sebuah network atau subnet ke network yang lain melalui router dengan menggunakan jalur terbaik. Router menggunakan peta atau tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain, sehingga router yang satu dengan router yang lainnya bisa berkomunikasi. Nah, routing tabel hanya memberikan informasi, sedangkan routing algoritma yang menganalisa dan mengatur routing tabel. Intinya, router hanya tahu cara menghubungkan network atau subnet yang terhubung langsung dengan router tersebut. Nah, berikutnya yaitu kita beralih ke soal nomor 3. Perbedaan IPv4 dan IPv6. Nah, perbedaan IPv4 dan IPv6 yaitu dari segi fitur. Pada IPv4 jumlah alamat menggunakan 32 bit, sehingga jumlah alamat yang unik yang didukung terbatas. Misalnya 4.264.967.296 atau di atas 4 miliar alamat IP saja. NAT mampu untuk sekadar memperlambat habisnya jumlah alamat IP. Namun pada dasarnya IPv4 hanya menggunakan 32 bit, sehingga tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan dunia. IPv4 menggunakan pada IPv6 menggunakan 128 bit untuk mendukung 3,4 kali 10 pangkat 38 alamat IP yang unik. Jumlah yang masif ini lebih dari cukup untuk menyelesaikan masalah keterbatasan jumlah alamat pada IPv4 secara permanen. Nah, dari segi routing, IPv4 performa routing menurun seiring dengan membesarnya ukuran tabel routing. Penyebabnya pemeriksaan header MTU di setiap router dan hop switch. Nah, pada IPv6 dengan proses routing yang jauh lebih efisien dari pendahulunya. IPv6 memiliki kemampuan untuk mengelola tabel routing yang besar. Berikutnya dari segi mobilitas, pada IPv4 dukungan terhadap mobilitas yang terbatas oleh kemampuan roaming yang beralih dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Pada IPv6 membantu kebutuhan mobilitas tinggi melalui roaming dari satu jaringan ke jaringan lain dengan tetap terjaganya kelangsungan sambungan. Fitur ini mendukung perkembangan aplikasi-aplikasi. Dari segi keamanan, IPv4 meski umum digunakan dalam mengamankan jaringan IPv4, header IPsec merupakan fitur tambahan pilihan pada standar IPv4. Pada IPv6, IPsec dikembangkan sejalan dengan IPv6. Header IPsec menjadi fitur wajib dalam standar implementasi IPv6. Berikutnya dari segi ukuran header. Pada IPv4, ukuran header dasar 20 oktet ditambah ukuran header option yang dapat bervariasi. Pada IPv6, ukuran header tetap 40 oktet. Sejumlah header pada IPv4 menjadi identification, flex, fragment, offset, header, checksum, dan padding telah dimodifikasi. Nah, berikutnya dari segi dari segi fragmentasi. Dari segi header checksum,
Pada IPv4 terdapat header checksum yang diperiksa oleh setiap switch, perangkat lapis ketiga sehingga menambah delay. Pada IPv6 proses checksum tidak dilakukan di tingkat header melainkan secara end-to-end. Header IPsec telah mengirim keamanan yang memadai. Nah, dari segi fragmentasi, IPv4 dilakukan di setiap hop yang memperlambat performa router. Proses menjadi lebih lama lagi apabila ukuran paket data melampaui maksimum transmission unit atau MTU. Paket dipecah-pecah sebelum disatukan kembali di tempat tujuan. Pada IPv6 hanya dilakukan oleh host yang mengirimkan paket data. Di samping itu terdapat fitur MTU discovery yang menentukan fragmentasi yang lebih tepat menyesuaikan dengan nilai MTU terkecil yang terdapat dalam sebuah jaringan dari ujung ke ujung. Nah, dari segi configuration IPv4 pada IPv4 ketika sebuah host terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi dilakukan secara manual. Pada IPv6 dia memiliki fitur stateless auto configuration, di mana ketika sebuah host terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi dilakukan secara otomatis. Nah, dari segi kualitas layanan, IPv4 memakai mekanisme best effort untuk tanpa membedakan kebutuhan. Pada IPv6, dia memakai mekanisme best level of effort yang memastikan kualitas layanan. Feeder traffic class menentukan prioritas pengiriman paket data berdasarkan kebutuhan akan kecepatan atau tingkat latensi tinggi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.